Hai, namaku Agnes, dan aku ingin berbagi sebuah cerita yang sungguh aneh ini denganmu. Jujur, kamu gak akan pernah tahu apa yang mungkin kamu temukan sembunyi di rumahmu. Aku berasal dari keluarga yang berada. Ayahku seorang pengusaha yang sangat sukses dan kami tinggal di rumah super megah ini. Sumpah, aku nemuin satu kamar baru paling gak sekali dalam setahun. Tahun lalu, aku dan adikku sedang main petak umpet. Dan aku gak bisa nemuin dia di mana. Ternyata, dia lagi sembunyi di gua rahasia ayah yang aku bahkan gak tahu itu ada. Jadi cukup wajar kalau dibilang rumah kami ini penuh kejutan. Ngomong-ngomong, aku pernah suatu kali lagi jagain adikku dan dia ingin mengajariku satu tarian konyol yang rutin dia pelajari. Kami lagi di ruang belajar ayah, yang kalau ayah tahu, pasti bakalan emosi. Ada satu gerakan dalam tarian ini di mana kami harus melompat di udara dan menggoyang pantat kami. Aku tertawa terpingkal saat kami melakukannya hingga aku terjatuh. Tiba-tiba, aku menubruk salah satu rak buku dan saat itu aku yakin buku-buku itu bakalan menimpaku. Tapi anehnya, malah terjadi sesuatu yang gak masuk akal. Temboknya bergerak. Ya Tuhan, ayahku punya pintu rak buku rahasia. Aku gak percaya ini. Kudorong temboknya lebih jauh dan saat itu sadar ada tangga yang mengarah turun. Adikku terkesiap dan aku seketika merasa takut. Ku bilang padanya dia harus tidur dan kalau kita turun ke bawah, ayah bakal menghukum kita selamanya. Aku lalu cepat-cepat membaringkan adikku di kasur dan membacakannya dongeng sebelum tidur. Dia terus bertanya tentang tangga rahasia itu dan ku bilang padanya kita bisa tanya ayah besok saat sarapan. Tapi rasanya aku gak sabar menunggu sampai besok. Segera setelah adikku terlelap, aku berlari balik ke ruang belajar ayah. Mendorong rak buku itu dan menggunakan HP-ku untuk senter, aku berjalan menuruni tangga itu. Aku sangat takut. Ada apa ya di bawah sana, aku penasaran. Aku merayap menuruni tangga diam-diam dan kemudian mendengar sesuatu. Ada suara gemerisik seperti anak tikus. Tapi lalu pintu di bawah mulai terbuka dan ku dengar suara, "No, sedang apa kamu di sini? Kamu tahu kan jangan datang malam-malam? Kalau ketahuan gimana?" Aku menjerit. Ada wanita berdiri di sana dan dia berambut panjang, putih, dan berminyak. Awalnya kukira dia hantu, jadi aku berlari lagi ke atas. "Tolong, tolong jangan telepon polisi!" Dia berteriak mengejarku. "Siapa? Siapa kamu?" Aku terbata-bata. Tiba-tiba wanita itu mulai menangis. Aku merasa bersalah meninggalkannya di sana, jadi aku kembali menuruni tangga ke arahnya. Dia gemetar dan minta kesempatan untuk menjelaskan. Aku sangat syok. Aku melompat ke dasar tangga dan membiarkannya menjelaskan kenapa dia diam-diam tinggal di rubana rumah kami. Dia bilang, dia sudah tinggal di sini bertahun-tahun dan semua itu karena anaknya. Dia dan suaminya dulu yang punya rumah ini, tapi kemudian suaminya meninggal. Putra mereka terbelit hutang karena judi dan jadi putus asa karena uang. Mereka nggak lagi mampu membayar rumah dan dia menjualnya. Gak lama, dia terjebak masalah karena uang penjualan rumah masih belum cukup untuk melunasi semua hutangnya dan orang-orang jahat mengejarnya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memasukkan kematiannya, jadi dia bisa bantu anaknya dengan mengizinkan putranya menggunakan uang asuransinya. Beruntung, suaminya telah membangun rubah rahasia ini, jaga-jaga mereka di kondisi darurat dan butuh tempat tinggal. Jadi, sebelum putranya menyerahkan rumah ke keluargaku, dia turun masuk ke rubana. Ada cara lain menuju ke rubana ini lewat taman belakang. Tiap minggu saat aku dan keluargaku ke gereja, putranya menyelinap masuk ke taman belakang, membawa makan minum, dan membuang sampahnya. Aku nggak percaya yang ku dengar. Aku duduk saja di sana dan mulutku menganga lebar. Aku ingat putranya itu. Ayahku selama ini agak curiga karena dia kelihatan terlalu muda untuk menjual rumah sebesar dan semahal itu. Dan kalau diingat-ingat, aku pernah melihatnya beberapa kali. Suatu kali aku lupa bawa mantelku, lalu kami berkendara kembali ke rumah. Saat aku berlari ke pintu, aku lihat ada sesuatu masuk ke semak-semak. Saat itu kukira itu adalah kucing besar atau apa. Tapi sekarang aku yakin kalau itu pasti putranya. Ku bilang dia nggak bisa terus tinggal di bawah sini. Itu terlalu berbahaya, apalagi ilegal. Tapi dia mohon padaku untuk gak lapor ke orang tuaku. Dia bilang putranya akan menyakitinya jika tahu kami tahu. Dan bahwa putranya jadi kurang waras. Dan sekarang tinggal di gudang rusak, kerja serabutan di tempat rongsokan. Ku bilang padanya aku gak akan mengadu ke orang tuaku. Tapi akan ku cari cara untuk bawakan dia makanan dan minuman lebih selama sepekan. Lalu aku segera meninggalkannya, bergegas naik untuk tidur. Aku nggak bisa tidur malam itu dan segera saat aku dengar orang tuaku pulang, ku berlari ke kamar mereka.
Kuceritakan semuanya, dan ibuku hampir pingsan karena syok. Ayah bilang kami sebaiknya tunggu sampai besok untuk menangkapnya. Untungnya, saat itu pas hari Minggu dan kami ke gereja. Saat kami pulang, aku sangat gugup kalau putranya nggak datang. Tapi ya Tuhan, kami berhasil meringkusnya. Langsung, ayahku memanggil polisi dan aku terus meminta maaf ke wanita itu saat dia digiring keluar rumah kami. Terakhirku dengar putranya sekarang ada di penjara, dan wanita itu masih menunggu kasus pengadilannya. Dia sepertinya akan ditahan karena memasukkan kematiannya sendiri. Aku ngerasa sedikit bersalah, tapi kan gak baik juga sembunyi di rumah orang seperti itu. Gimana kalau putranya jadi gila terus mencelakai keluarga aku? Syukur pada Tuhan, tarian konyol itu menuntun kami menemukan rubanah rahasia. Menurutmu apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Kuharap begitu. Aku cuma ingin melindungi keluargaku.